Halo guys, welcome to my channel. Jumpa lagi bersamaku, Melisa. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada diberikan kesehatan dan rezekinya lancar. Teman-teman, kita tahu bahwa lagu-lagu Indonesia sangat populer di berbagai negara luar ya teman-teman ya. Salah satunya di negara Afrika. Selain bahasa Indonesia yang populer di Afrika, yang dijadikan jadi bahasa tongkrongan di sana, ternyata lagu-lagu Indonesia juga populer di Afrika ya teman-teman ya. Berikut kita akan melihat seperti apa orang-orang Afrika menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Apakah penghafalannya betul ataukah sebaliknya? Pasti penasaran kan mau lihat videonya? Yuk kita lihat. Tapi sebelum kita lihat video ini, aku mau bagi tahu teman-teman bahwa video ini aku lihat dari channel YouTube Bang Richard 01. Untuk linknya nanti aku letak di deskripsi box bawah ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa support channel dia dan support channel aku. Tak perlu lama-lama, mari kita lihat seperti apa videonya. Let's go! Di tengah benua Afrika, jauh dari Nusantara, ada pemandangan yang bikin hati bangga. Bukan bendera, bukan poster artis K-pop, tapi suara lagu Indonesia yang dilantunkan anak-anak Afrika. Ya, dari yang kecil sampai yang dewasa, mereka menyanyikan lagu-lagu Indonesia dengan semangat, seolah itu bagian dari hidup mereka. Mereka bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu pop, lagu dangdut, sampai ke lagu berbahasa daerah. Bayangkan, dari lagu Batak seperti Iluni Anak Siakangan, dari Gorontalo, Hulandalo Lipu, semua bisa mereka bawakan dengan luwes. Ini bukan isapan jempol, ini bukan delusi, ini nyata. Lalu kenapa bisa? Karena kehadiran orang-orang Indonesia di sana bukan cuma untuk numpang lewat. Mereka datang membawa misi, membawa damai, dan membawa budaya. Terutama para pahlawan kita di misi perdamaian dunia, pasukan kontingen Garuda. Mereka bukan hanya tentara, mereka juga guru, sahabat, dan duta budaya. Mereka mengajarkan bahasa Indonesia, memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, bahkan mengajari anak-anak Afrika menyanyi dan menari bersama. Hasilnya luar biasa. Bahasa Indonesia mereka kuasai, lagu-lagu Indonesia mereka cintai. Sampai-sampai mereka hafal lirik lebih fasih dibanding sebagian tetangga yang suka ngaku-ngaku. Karena beda dengan negara sebelah yang lebih sibuk ngaku-ngaku budaya, orang Indonesia justru membuktikan dengan tindakan nyata. Negeri sebelah itu mungkin pintar bikin klaim, ini Melayu, itu serumpun. Tapi coba tanya ke Afrika, yang dikenal di sana siapa? Karena kami hadir bukan dengan klaim kosong, tapi dengan aksi nyata. Bukan sibuk menempelkan label Melayu ke semua budaya orang, tapi turun langsung memperkenalkan budaya kami ke dunia. Dan lihat hasilnya, budaya Indonesia diterima bukan karena propaganda, tapi karena kualitas dan ketulusan. Apa yang terjadi di Afrika adalah pelajaran penting, bahwa budaya yang dicintai dunia bukan yang diklaim-klaim, tapi yang dibagikan dengan hati. Dan ketika anak-anak Afrika menyanyikan lagu Indonesia, dari lagu daerah sampai dangdut, itu bukan karena mereka disuruh, tapi karena mereka suka. Mereka cinta. Itulah kekuatan Indonesia. Bukan banyak omong, tapi banyak bukti. Dan itulah yang tak bisa ditiru oleh negara sebelah. Kamu bagus ya. Coba kamu nyanyi, aku pengen dengar. Nyanyi apa dia guys? Dangdut. Ya, pertama aku melihat gadis secantik kamu. Stop, suara kamu jelek. Mana? Kamu suka musik Indo? Bagus. Coba lihat HP-mu kayak apa? Wih. Didangdutkan ke kita.
Kau pernah menjadi miliknya. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita, manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita selamanya. Hoi Tony Lenato, ini buat Anda. This song dedicated to you. Seandainya kau tahu, Wow, keren guys. selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Keras hati yang dulu bicara berujung pilu. Tujulah orang ilanda ipatau Ini lagu apa ya guys? Aku sendiri aja nggak tahu. di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Lagu religi. Iman bagaimana merasa diri hamba padanya, dan kamu iman bagaimana menjadi hamba Allah yang berkata. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun jalan jual, engkau merangkas gunung yang tinggi. Engkau merantau lautan naki, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. 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 Di video di mana orang-orang Afrika yang pandai, ternyata pandai ya menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Selain mereka pandai dengan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa tongkrongan, ternyata lagu-lagu Indonesia itu menjadi lagu favorit mereka. Saking cintanya mereka dengan lagu-lagu Indonesia, dari yang kecil, anak-anak kecil hingga dewasa, orang dewasa ya, mereka bisa menghafal lagu-lagu Indonesia seperti kayak lagu daerah, lagu pop, lagu religius, atau dangdut ya teman-teman. Mereka bisa menghafal itu semua saking cintanya ya teman-teman. Namun di balik itu semua, di balik layar kepopuleran Indonesia di Afrika, ternyata ini karena ada dari dampak para pejuang damai yang berangkat ke Afrika ya teman-teman, yaitu pasukan kontingen Garuda, yang kita tahu itu mereka mempunyai misi, yaitu memiliki misi perdamaian ke sana ya teman-teman ya. Dan secara tidak langsung mereka menyebarkan bahasa dan budaya di sana. Bukan dibilang menyebarkan ya, tapi ya namanya kalau kita udah
berjumpa dari negara ini dengan negara ini, kan berbeda bahasa, otomatis kita akan belajar. Kita belajar bahasa mereka dan mereka belajar bahasa kita. Jadi mau tak mau memang jadi menyebar, bukan keinginan menyebar, tapi jadi penyebaran secara tidak langsung ya teman-teman ya. Bukan dibilang kita mau ngerebut negaranya, bukan. Cuma ya keinginan dari dua pihak ini ya yang mau belajar ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video aku untuk hari ini. Mohon maaf ya jika aku ada cara pengucapan aku, cara berkata aku yang salah dalam reaction video ini ya teman-teman ya. Aku mohon maaf ya teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.